Umat Tuhan, saya ucapkan selamat sore, shalom. VLC Family dan semua rekan, partners, teman, sahabat, rekan-rekan, semua yang mengikuti siaran ini baik di YouTube maupun di Facebook. Saya ucapkan selamat sore, shalom untuk kita semua. Umat Tuhan, ini yang kesekian kali, yang ke-6 kali atau 7 kali bisa dilihat di rekaman kita di YouTube. Pelajaran tentang akhir zaman dalam sebuah badan kerasulan. Kita menerima pengajaran ini dan saya percaya ini yang saya percaya, yang saya ajarkan, ini yang saya lakukan, ini yang saya hidupi, dan saya mengajarkan kepada jemaat VLC. Ini adalah pelajaran kerasulan yang Anda perlu dengar, tahu, junjung tinggi pengajaran ini. Bila Anda tidak ngerti bisa bertanya untuk kita diskusikan agar kita paham. Sehingga pengajaran tentang akhir zaman itu cukup banyak, Anda bisa dapat sebebas-bebasnya. Tapi Anda tidak bisa percaya semuanya, karena nanti Anda akan bingung karena semuanya. Itulah sebabnya Anda harus tahu di mana gereja lokalmu posisi berada dan percaya. Dan tentu pengajaran kita tidak sempurna dan segalanya, tapi saya yakini bahwa pengajaran ini paling tidak menjadi dasar yang kuat agar di atasnya kita bisa berdiri menantikan kedatangan Tuhan, mendatangkan kerajaan Allah dan menyelesaikan rencana Tuhan. Nah, sore ini kita masih terus bicara soal akhir zaman, rahasia akhir zaman untuk Anda bisa menangkap. Dan untuk mengerti rahasia akhir zaman ini, saudaraku yang kasih, maka harus ada yang mendasari. Dan dasar yang kita ambil adalah nubuatan di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Dan di sana saya sudah bicara dari 3 minggu yang lalu berturut-turut. Minggu lalu kami sudah bahas tentang melenyapkan kefasikan, bukan yang sebelum itu, melenyapkan kefasikan. Ada gambarnya di sana, saudaraku yang kasih. Di dalam Daniel 9 ayat 24, di sana 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Kita sudah belajar di sana, bahwa kefasikan itu sudah diatasi, dan pada puncaknya nanti kedatangan Yesus, kefasikan akan dilenyapkan. Ya, kita tahu bahwa dosa-dosa kefasikan begitu merajalela dan dunia sangat benar-benar membuat hati Tuhan begitu sakit, sehingga dengan kefasikan mereka akan menerima hukuman yang setimpal. Dan kefasikan akan lenyap pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana mengakhiri dosa. Ya, dosa telah diakhiri. Dalam konteks kita sudah membahasnya. Dan Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun semua dosa akan dilenyapkan. Apakah masih ada dosa di dunia pada masa kini? Apakah nubuatan ini sudah digenapi? Belum. Kapan akan digenapi? Jawabannya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, itu pun kita sudah membahas minggu kemarin. 2 poin penting itu, melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa. Kemudian saudaraku yang kasih, kita akan masih juga membahas bagaimana mengakhiri dosa. Di dalam konteks ini kita melihat sebuah skema di sana, bagaimana dosa sudah ditanggung oleh Yesus ketika dia disalibkan, ya. Nah, dengan kata lain, bahwa dua hal ini
menghapus kefasikan dan mengakhiri dosa, secara prinsip kita mempercayai bahwa Yesus sudah mengerjakannya itu bagi kita, tapi di seluruh dunia dua hal ini, kefasikan dan dosa, masih ada sampai hari ini, belum hilang, dan itu akan diselesaikan, dituntaskan ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengakhiri dosa, kita lihat ketika kita membahas ini, maka pada waktu Yesus datang kembali, dia akan mengakhiri itu semua dengan cara bagaimana? Yang pertama, antikris dan nabi palsu dibuang ke dalam lautan api. Yang kedua, iblis diikat dan dipenjarakan, dia hanya menonton apa yang Tuhan sedang demonstrasikan untuk gerejanya. Dan semua orang fasik mati. Sisa siapa? Hanya orang-orang percaya yang sudah sempurna yang ada. Kita lihat selanjutnya di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7, Yesus akan kembali dengan cahaya kemuliaan sehingga mustahil untuk orang fasik itu bertahan hidup. Dikatakan di ayat itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam api yang menyala-nyala. Nah, saudaraku yang kasih, berarti kita melihat di sini yang pertama, next, pada waktu kedatangan Yesus kembali, antikris itu dan nabi palsu akan dibuang ke dalam lautan api. Ini yang akan dikerjakan. Wahyu 19 ayat yang 21. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wow, coba jemaat, Anda bayangkan, saudara bisa bayangkan bahwa antikris dan nabi palsu itu dikatakan mereka keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini api yang super panas. Kita lihat di slide berikut. Ketika pada zaman pemerintahan Raja Koresi yang terjadi pada masa tahun 457 sebelum Masehi, kita melihat ada nubuatan di sana bahwa 7 kali 7 masa atau 49 tahun pada masa itu telah digenapi. Kemudian 62 kali 7 masa sama dengan 434 masa sudah digenapi. Kemudian setengah kali 7 masa, yaitu 3,5 masa. Pada waktu kedatangan Yesus di tahun 30 Masehi itu terjadi. Tapi ada penundaan, tidak langsung terjadi 7 tahun itu. Tapi saudara lihat di situ, di skema ini ada pembagian. Setengah dari 7 masa itu 3 tahun setengah. Disitulah tahun 30 Masehi, di situ Yesus datang. Tapi ada penundaan karena bangsa Israel menolak Yesus, menolak Injil. Seharusnya bangsa Israel yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, tapi menolak Injil. Akibatnya pintu anugerah terbuka bagi saya dan saudara. Oleh karena apa? Waktu Israel menolak Injil, saya dan saudara yang keciprat berkat. Haleluya. Ya. Nah, sementara pada masa itu Israel dicerai-beraikan di seluruh dunia sesuai dengan nubuatan Allah. Sampai pada akhir zaman inilah baru Israel mulai dibentuk menjadi satu negara yang berdaulat 1948. Nah, jadi saudara lihat ada penundaan di situ. Disinilah saudaraku yang kasih, kita melihat memasuki 3,5 masa yang sisa di penghujung 490 tahun seperti yang dinubuatkan oleh Daniel ini. Maka kita lihat yang terjadi di situ, antikris dan nabi palsu itu dibuang ke dalam lautan api. Disinilah saudaraku yang kasih, Yesus segera datang
Dan di situ orang percaya akan berjumpa dengan Dia, turun dan memerintah. Nah, untuk memasuki itu ada masa di mana gereja akan dilindungi. Orang-orang percaya akan diamankan oleh Tuhan, sementara bumi mengalami berbagai macam malapetaka yang dinubuatkan oleh Alkitab. 7 materai Allah dan 7 sangkakala sementara terjadi. Nah, saudara lihat, antikristus dan nabi palsu dibuang ke dalam lautan api. Dan disinilah kita akan segera menyongsong Yesus datang kembali. Nah, saudaraku yang kasih, ada yang percaya sebelum antikris terjadi rapture, pengangkatan. Ada yang percaya mereka melewati masa sengsara, tribulation yang pertama, dan yang kedua great tribulation, sengsara yang kedua. Baru mereka mengalami rapture untuk menyongsong Tuhan di udara dan turun kembali untuk memerintah selama 1000 tahun. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat di situ bahwa antikris dan nabi palsu telah dibuang ke dalam lautan api. Kemudian kita lihat selanjutnya yang terjadi yang kedua pada waktu Yesus datang kembali, iblis diikat dan dipenjarakan. Ya. Wahyu 20 ayat 2 dan 3. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Saudara lihat, Lucifer dan nabi palsu itu, ya, antikris dan nabi palsu itu tepatnya dibuang ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Tetapi iblis, saudara yang kasih, dikatakan di situ dia dipenjarakan di dalam jurang maut di sana. Kita lihat next di situ. Ya. Pada waktu Yesus datang kembali. Nah, jadi yang perlu kita waspada di sini, pahami di sini adalah kita harus minta hikmat Tuhan untuk mengetahui bila mana secara resmi, ofisial, secara resmi antikris mulai memerintah dan berkuasa. Karena disitulah setengah kali 7 masa itu atau 3,5 masa itu berlangsung. Ini penderitaan yang akan amat sangat, ya, terjadi kemurtadan besar-besaran, ya, berbagai macam, ya, akan manifestasikan penderitaan yang sangat-sangat dahsyat bagi orang percaya. Nah, kita perhatikan di sana bahwa iblis dia dimasukkan ke dalam penjara, kurungan 1000 tahun, ya, dengan rantai besar dia dibuang ke jurang maut selama 1000 tahun. Nah, kita lihat di sini. Iblis tahu ketika Tuhan berkata kepada Adam bahwa selama kamu tidak makan buah di taman itu, kamu tidak akan mati. Berarti Adam hidup berapa lama? Selama-lamanya. Tapi ketika Adam berdosa, Alkitab berkata dalam Kejadian pasal yang ke-5 bahwa manusia Adam hanya hidup 930 tahun, tidak sampai 1 hari. Nah, jadi kenapa setan dirantai 1000 tahun? Supaya setan bisa melihat penggenapan rencana Allah. Setan ditawan di sana, dia dipermalukan di sana, bahwa dia pernah menipu Adam sehingga Adam kalah, Adam jatuh, Adam mati, Adam tidak sampai hidup 1 hari. Adam tidak bisa hidup sampai 1000 tahun. Itulah sebabnya Tuhan memulihkan kembali ini. Puji Tuhan, saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, kita beritakan Injil kepada banyak orang menjadi percaya, bertobat, pikul salib, menyangkal diri. Disinilah kita lihat iblis akan melihat Tuhan memanifestasikan kuasanya melalui gereja Tuhan orang percaya pada masa itu. Kenapa? Karena iblis di penjara. Sudah lihat, orang penjara itu tidak mati, cuman dia tak berkutik, bukan? Iblis hanya penonton saja. Haleluya. Dia menonton rencana Allah digenapi.
Bahwa dulu dia menipu manusia sehingga manusia kalah, tapi sekarang Tuhan membalas kembali. Bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Iblis menonton perbuatan-perbuatan besar. Nah, waktu itu saudaraku yang kasih, Anda bisa bayangkan penyebab semua masalah itu iblis. Nah, sekarang gengnya sudah ditawan di penjara. Maka saudara lihat, 1000 tahun itu tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi pergolakan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penagih utang, kredit mencekik leher kita, tidak ada lagi penyakit pada tanaman saudara, tidak lagi penyakit pada hewan saudara, tidak lagi corona, kirini, corona, tidak ada lagi. Saudara lihat, iblis penyebab itu sudah ditawan, dan itulah dia akan melihat anak-anak Tuhan hidup 1000 tahun dalam kemuliaan. Karena dia sudah ingat. Kalau orang Kupang bilang kita lihat ini, lu surasa. Tapi saudara bilang, lu tobat lu nanti. Iblis bilang, tambah bertobat. Enggak ada kesempatan untuk iblis bertobat. Jadi saudara lihat, disinilah kemuliaan selama 1000 tahun. Haleluya. Anda boleh menikmati tahun-tahun yang sangat amat indah. Itulah sebabnya hari-hari ini, kalau saudara lewat penderitaan, lewat kesukaran, kesulitan, bahkan ketika kita masuk pada zaman pemerintahan antikris, saudara yang kasih, mungkin ada penderitaan yang begitu mengerikan, tapi saya mau memperkuat jemaat. Saya tidak mengajarkan gereja untuk pengecut, tapi saya mengajarkan gereja supaya mempunyai iman, karena imanlah yang menaklukkan dunia ini. Orang percaya mengalami kemuliaan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan pada masa itu? Kita lihat yang ketiga, apa yang terjadi. Pada waktu Yesus datang kembali yang keduanya, semua orang fasik mati. Saudara lihat, fasik adalah melawan kebenaran Allah, menantang hukum-hukum Tuhan. Mereka aborsi, mereka menantang Tuhan dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang sulit dibahasakan. Wahyu 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Semua orang. Apa artinya semua? Coba, apa artinya semua? Semua artinya tidak ada yang luput. Semua orang fasik tidak ada yang luput. Semua orang lain itu adalah orang fasik. Mereka dibunuh pada waktu kedatangan Yesus kembali. Alkitab berkata dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Kita belum pernah tahu kira-kira model pembantaian orang fasik itu modelnya seperti apa. Tapi percayalah, firman Allah pasti terjadi. Nah, umat Tuhan, kita lihat di sini bahwa ternyata di dalam 2 Tesalonika 1 ya, ayat 7 dan 8. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam apa? Api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, yang tidak mau bertobat. Makanya pertobatan dan percaya itu seperti dua sisi mata uang. Kalau orang bertobat, pasangannya percaya Yesus. Kalau orang percaya Yesus, pasangannya apa? Bertobat. Tapi kalau orang bertobat saja karena tuntutan agamanya, sebenarnya dia belum mengalami keselamatan. Karena keselamatan bukan karena bertobat, keselamatan karena percaya kepada Yesus. Nah, respon percaya kepada Yesus, hal yang paling mudah kita lakukan adalah bertobat. Sebelum kita kasih perpuluhan, sebelum kita kasih doa, puasa dan lain-lain, pikul salib, menyangkal diri, jadi martir dan sebagainya, kita meninggalkan jalan kita yang lama dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, dikatakan situ api yang menyala-nyala. Coba kita bayangkan, kalau datang dengan api yang menyala-nyala, siapa yang bisa tahan? 2 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya,
apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Wow, di antara apa saudara? Orang-orang kudusnya. Itulah sebabnya hari ini kalau orang kudus Anda dilihat oleh mata sebelah, bahkan mata kaki yang melihat Anda dianggap kaum marginal, orang kecil, orang hina dina. Dengar, akan ada saatnya seluruh dunia, kalau waktu itu Facebook, YouTube masih berlangsung, maka dengan mata kepala orang-orang fasik akan melihat Anda dimuliakan dengan kedatangan Yesus. Dan itu tidak terjadi terlalu lama dari sekarang. Waktunya sudah sangat singkat terjadi. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat next slide. Di sana saudaraku yang kasih, pada kedatangan Yesus, saudara lihat di penghujung 3,5 masa yang kedua itu, semua orang berdosa mati dan masuk alam maut. Untuk selamanya mereka di sana. Nah, bayangkan kalau itu orang tua kita, adik kita, kakak kita. Bayangkan kalau itu orang-orang tetangga kita, kolega kita, orang-orang yang sering ketemu kita baru ke sana. Saya katakan keterlaluan amat kita ini, saudara yang kasih. Itulah sebabnya siapapun yang engkau jumpai, sayangi dia dan injili dia. Mungkin dia mengolok, mungkin dia minister engkau. Tapi ada saatnya ketika masa itu datang, dia akan pegang pundak dan katakan, sobat terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena engkau saya bisa ada hari ini. Haleluya, amin. Saudara bilang, oh itu karena Tuhan. Memang karena Tuhan, tapi ingat, Tuhan memberitakan, suruh siapa yang memberitakan Injil? Bukan malaikat. Dengan kata lain, peran saya dan saudara sangat dihargai oleh Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Selamatkan. Kalau itu bangsa saudara, kalau itu kaum saudara, suku saudara, lihat. Semua orang berdosa mati dalam lautan, dalam alam maut. Bukan lautan, alam maut. Mereka sudah tidak punya kesempatan diinjili lagi, saudaraku yang kasih. Ya. Nah, saudaraku yang kasih, pada masa-masa seperti inilah saudaraku yang kasih, muncul kekuatan yang dinubuatkan. Elia dan Musa tampil dengan kekuatan. Jujur saya sendiri belum mampu memahami nanti SOP-nya, standard operation Nabi Elia dan Musa untuk menadakan mujizat dan pembalasan kepada orang fasik, modelnya bagaimana. Tapi tunggulah tanggal mainnya akan datang. Apa yang difirmankan tidak akan sia-sia, pasti terjadi, bukan? Next slide, kita lihat selanjutnya saudara yang kasih, mengakhiri dosa. Dosa akan berakhir pada waktu Yesus datang kembali. Iblis dipenjarakan di jurang maut, antikristus, nabi palsu sudah binasa di lautan api, dan semua orang fasik ada di dalam maut. Dosa sudah diakhiri. Nah, dua hal ini saudara yang kasih, kita lihat next, bahwa penggenapan dari hal yang pertama, melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, itu terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi hari ini saudara masih ada polusi dosa? Ya. Masih ada pengaruh dosa? Ya. Tapi ada jaminan dari Tuhan untuk kita, bukan? Darah Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus memberikan dan memperlengkapi kita agar di tengah-tengah dunia yang berdosa kita tampil menjadi orang-orang benar. Nah, umat Tuhan, kita lihat disinilah saudara yang kasih, penundaan itu terjadi. Kalau kita lihat sebelumnya, jangan buru-buru ke sana. Di dalam slide tadi kita lihat ternyata ada penundaan itu. Di situ mulai masa penggenapan. Terjadi berbagai macam hal-hal yang dinyatakan sampai antikris manifestasikan dirinya dan dia mengalami tamat riwayatnya. Kemudian kita lihat dalam 1000 tahun damai, tidak mungkin ada orang berdosa atau ada dosa atau orang yang berdosa, karena api kemuliaan Tuhan dikatakan 7 kali cahaya matahari akan memenuhi seluruh bumi. Coba kita perhatikan di dalam Yesaya 30 ayat 26. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari,
terik dan terang matahari, terik akan 7 kali ganda. Saya ulangi, perhatikan. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Haleluya. Menyembuhkan bekas pukulan. Artinya kita melewati berbagai macam kesukaran-kesukaran, sempat terluka, saudara. Tapi dengar, Tuhan datang dan menyembuhkan dan memuliakan namanya di antara saya dan saudara. Kita bukan lagi menyanyi kemuliaan, tapi kita melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Dan lihat, tidak ada dosa yang bisa bertahan. Orang fasik manapun tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena di situ dikatakan Tuhan datang seperti api. Dengan kata lain, dosa pasti habis. Orang fasik tidak mungkin bertahan. Yang bertahan adalah orang-orang benar, saya dan saudara. Karena dikatakan terang, cahaya panas 7 hari. Itu Anda bisa bayangkan, kalau 7 kali 33 Anda bisa bayangkan, bisa 200-an derajat lebih panasnya. Dan itu adalah api panasnya kemuliaan, saudaraku yang kasih. Bukan sekedar panas yang kita lihat hari ini. Nah, saudaraku yang kasih, ini sesuatu yang kita harus tahu dan kita harus yakini bahwa Tuhan sedang akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kita lihat selanjutnya di situ, saudaraku yang kasih, dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk apa? Lihat sekali lagi. Yang pertama, melenyapkan kefasikan pada waktu Yesus datang. Yang kedua, mengakhiri dosa. Lalu yang ketiga, menghapus kesalahan. Keempat, mendatangkan keadilan yang kekal. Kelima, menggenapkan penglihatan dan nabi. Kemudian yang keenam, mengurapi yang maha kudus. Umat Tuhan, 6 maksud dan tujuan Tuhan ini harus digenapi dalam tempo 490 tahun yang berikut. Kita lihat adalah apa? Yang ketiga adalah menghapus kesalahan, atau dalam terjemahan lama mengadakan pendamaian. Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun kesalahan akan dihapuskan dan akan ada pendamaian. Apa ada rekonsiliasi atau pendamaian untuk kesalahan di dunia masa kini? Ada. Apakah nubuatan ini sudah genap? Ya, sudah. Yaitu sejak Yesus disalibkan. Kita lihat, perhatikan bahwa penterjemahan lama yang diistilahkan Septuaginta, yaitu terjemahan yang masuk ke dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itu bahasa yang membuat, karena orang Israel mereka sudah ke seluruh dunia, maka pada akhirnya pada tahun 300 Masehi diterjemahkan kitab ke dalam bahasa Yunani, yang pada waktu itu yang memudahkan, atau bahasa itu dipakai sebagai bahasa penuntun untuk orang bisa mempelajari kitab-kitab. Nah, di dalam terjemahan itu Daniel 9 ayat 24 di situ dikatakan 70 minggu, ya. Ditetapkan bagi bangsamu dan kotamu yang kudus. Untuk apa? Lihat, yang pertama, perhatikan baik-baik, kefasikan berakhir. Yang kedua, mengakhiri dosa, dan yang ketiga apa? Menghapus kesalahan dan mengadakan pendamaian bagi kesalahan itu. Perhatikan dua bagian terjemahan dalam bagian yang ketiga mengungkapkan makna menghapuskan dan perdamaian. Menghapuskan kesalahan dan mengadakan perdamaian. Itu terjemahan yang lama. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, jadi yang ketiga hari ini kita akan fokus untuk ke depan membahas tentang menghapus kesalahan atau mengadakan pendamaian. Kita lihat bahwa peristiwa penyaliban Yesus pada tahun 30 Masehi itu, saudara yang kasih, itu masa penggenapan 49 tahun, 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, 434, tambah dengan 3,5 masa, sama dengan 486,5.
Masih kurang 3,5 masa 3,5 tahun. Masa penundaan. Kita lihat ada spare waktu di sana sebelum masa antikris masuk dan kita menuju kerajaan atau 1000 tahun damai. Nah, saudara-saudara umat Tuhan, kita lihat di situ bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan untuk menghapuskan kesalahan, yaitu waktu peristiwa penyaliban Yesus. Ya. Ada beberapa penterjemahan yang dikatakan di sana, next, menghapuskan kesalahan atau mengadakan pendamaian. Terjemahan Alkitab saya pernah baca pada kitab Tempo dulu, ada orang tua saya punya. Pada tahun 1916 itu diterjemahkan mengadakan grafirat akan segala kejahatan. Ya. Grafirat itu pendamaian, ya, bahasa lama. Kalau Anda masih punya bahasa terjemahan Tempo dulu, saudara bisa lihat ini ada di situ. Nah, terjemahan Alkitab Septuaginta mengadakan pendamaian, berkata mengadakan pendamaian untuk kejahatan. Jadi Alkitab Septuaginta adalah Alkitab yang dipakai Yesus dan gereja mula-mula. Nah, jadi pada waktu Yesus membaca kitab-kitab itu semuanya diambil dari penterjemahan Septuaginta ini, saudara Genggas, Alkitab Septuaginta ini, di mana Yesus memakai dan gereja mula-mula memakai ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat menghapus kesalahan atau mengadakan pendamaian. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dengan kata lain, karya pendamaian Yesus di kayu salib telah menghapus dosa kita. Yang percaya katakan. Nah, saudaraku, kita perhatikan di situ bahwa Alkitab berkata Yesus datang untuk mengangkut kesalahan-kesalahan kita. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Puji Tuhan. Tuhan sendiri yang mendamaikan saya dan saudara. Manusia dan kekuatan agama tidak mampu mendamaikan orang dengan Allah. Itulah sebabnya Allah mendamaikan dirinya dengan kita melalui Yesus, saudaraku yang kasih. Kita lihat selanjutnya dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Kita telah dikuduskan satu kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Kemudian, dan berulang-ulang dan mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya berapa kali? Hanya berapa korban? 1 korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, umat Tuhan, ketahuilah ini dan pahamilah. Dalam karya salib Yesus telah mengadakan perdamaian karena dosa, sehingga dia dapat menghapuskan dosa dari kita. Sekarang karena kita telah dihapuskan dosa-dosa dengan kedatangan Yesus dan ketika kita mempercayai menerima dia dalam hidup kita, maka status hukum kita 100% bersih. Wow. Tak berdosa, tak bersalah, sempurna. Coba katakan, tak berdosa, tak bersalah, sempurna. Alias 100% bersih. Luar biasa. Namun realita hidup adalah kita ada dalam proses harian agar realita kita boleh berubah setiap hari, agar realita menjadi sama dengan status hukum kita. Lihat di sini. Agar realita boleh berjumpa dengan titik status kita. Statusnya di sini sempurna, realitanya belum sempurna. Nah, proses setiap hari agar kita naik bertemu dengan titik temu kita, yaitu status saya dan saudara sempurna secara hukum. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat selanjutnya, ini harus kita pahami. Dalam karya salib kita dibenarkan. Amin, katakan saya dibenarkan melalui salib. Haleluya.
status hukum saya dan saudara, status hukum kita adalah sempurna. Ibrani 10 ayat 14 berkata, satu kali dia korbankan, korban itu bersifat apa? Sempurna. Wow. Tidak pakai potong hewan tiap korban lagi, saudaraku yang kasih. Tidak ada lagi, sekali Yesus anak domba itu sudah mengangkut dosa kita. Jadi realita itu apa? Kini kita harus bertumbuh agar menjadi serupa dengan Kristus. Lihat, titik sempurna di atas anak panah yang merah. Kalau saudara lihat ujung anak panah yang merah, sementara dari salib, di bawah kaki salib kita mulai perjumpaan kita dengan Yesus, titik-titik hitam itu. Tiap hari, katakan tiap hari saya bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Terjadi pertumbuhan. Nah, di dalam hal ini kita harus ketahui Ibrani 10 ayat yang status hukum kita, Ibrani 10 ayat 14, sempurna. Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan itu selama-lamanya. Kata mereka ganti dengan selama-lamanya filce yang ia kuduskan. Haleluya. Orang percaya, Anda dan saya, untuk berapa lama dia kuduskan? Selama-lamanya. Wow. Ini harus Anda ketahui. Bahwa Anda tidak perlu minta lagi pengampunan, bersih. Acara pembersihan sudah Yesus lakukan satu kali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Ini hukum. Ya, status hukum kita. Saudara mesti tahu ini. Kalau orang tidak mengerti hukum, mudah dibodohi, mudah disalahkan. Ya, itulah sebabnya Anda harus tahu ini. Jangan lihat hari-hari dulu, lihat status hukum. Katakan, saya benar menurut hukum. Haleluya. Saya bersih menurut hukum. Saya sempurna menurut hukum. Yaitu Yesus yang menyempurnakan saya dan saudara untuk selamanya. Ini harus kita ketahui dan pahami. Status hukum kita adalah sempurna. Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman. Secara hukum kita tidak bersalah, sudah sempurna ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, status hukum kita sekali lagi. Katakan, saya dibenarkan. Yes. Nah, saudaraku, Anda harus tahu ini. Kita harus lihat bahwa kita adalah orang benar. Dibenarkan artinya bukan kekuatan. Dibenarkan artinya ada yang membuat saya dan saudara dibenarkan. Kita tidak punya usaha untuk menjadi benar, tapi kita dibenarkan oleh Yesus. Itu yang namanya anugerah. Haleluya. Kita tidak layak, tapi mendapat kelayakan untuk menjadi orang benar. Dalam karya salib kita dibenarkan, status hukum kita adalah sempurna. Saudara lihat di gambar itu tadi, masih ada proses berjalan terus. Anda di titik yang mana? Di garis-garis yang mana? Baru start atau sudah menengah? Tuhan tahu, saudara yang tahu, ya. Masing-masing orang bisa melihat. Nah, di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 ini dahsyat. Realita kita sedang berubah. Katakan, saya sedang berubah. Haleluya. Jadi kalau orang kecewa dengan saudara, orang menuntut dengan saudara, bilang, kasih tahu, saya sedang berubah. Amen. Realitanya saya belum sempurna, tapi hukumnya saya sempurna. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin sempurna. Dalam bahasa Inggris, from the glory to glory. Dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Saudaraku yang kasih, ini harus kita tahu. Nah, proses itu berlangsung sehari-hari. Karena itu saudaraku yang kasih, mari kita punya pengharapan bahwa suami sedang diubahkan, istri sedang diubahkan, anak-anak sedang diubahkan, mertua sedang diubahkan. Haleluya. Pribadimu sedang, orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita kecewa, tapi karena mereka sudah percaya Yesus, yakinlah bahwa Tuhan mampu mengerjakan perubahan bagi mereka. Jangan merubah orang lain, rubah dirimu, maka perubahan akan terjadi. 2 Korintus 4 ayat 10. Ketahuilah dan pahamilah hal ini, bahwa realitanya kita sedang berubah. 2 Korintus 4 ayat 10.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya, amin. Lihat, kehidupan Yesus hanya bisa nyata kalau ditemani dengan kematian Yesus. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, ego, dan pemberontakan. Di mana ada penundukan diri, di situ ada kehidupan Yesus. Paulus bilang kami membawa, itu artinya tugas Anda yang mengerjakan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tapi kita bisa menerima keselamatan, dan keselamatan yang kita dapatkan harus progresif, yaitu saya mengerjakan keselamatan yang saya terima dari Tuhan, supaya saya bisa bertumbuh di dalam keselamatan itu, menuju kepada kesempurnaan, yaitu status hukum saya dan saudara. Karena Yesus menyempurnakan saya dan saudara, tapi prosesnya itu saudara harus membawa kematian Yesus. Artinya apa? Kita harus membawa penyangkalan diri, mau diolok, mau difitnah, mau disalah paham, mau dihakimi, mau di berbagai macam. Saudara bisa lihat bagaimana Yesus mengalami semua itu. Nah, saudara yang kasih, di lingkungan kita, dimulai dari keluarga kita, rumah kita, di mana kita, dimulai dari dalam jemaat, saudara yang kasih, kita akan membawa kematian Yesus. Di mana ada kematian Yesus, di situ ada kehidupan Yesus. Haleluya. Yang berubah katakan amin. Selanjutnya ada amanat rasuli yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 28. Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Yesus. Nah, umat Tuhan, ini yang disebutkan adalah amanat kerasulan. Amanat agung yaitu pergi memberitakan Injil. Dan dilanjutkan dengan memuridkan. Nah, memuridkan inilah yang diamanatkan oleh rasul-rasul. Tiap-tiap orang yang kami bina, muridkan, tuntun mereka. Kami tidak tanggung-tanggung membawa mereka, menuntun mereka kepada apa saudara? Kesempurnaan dalam Yesus. Bukan kesempurnaan di dalam saya dan saudara, tapi kesempurnaan dalam Yesus. Nah, kita harus dikatakan kita harus menginjil, tapi di sisi yang lain kita juga harus bisa memuridkan orang. Agar orang itu bisa bertumbuh. Nginjil-nginjil tanpa memuridkan, maka kita sementara membuat orang tidak menjadi dewasa. Itulah tanggung jawab kita. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh harus ukur-ukur dalam memberitakan. Tidak. Kemanapun dan kepada siapapun kita harus beritakan Injil. Amin. Tapi juga di sini dikatakan tiap-tiap orang, bukan tiap-tiap jemaat atau tiap-tiap kelompok. Artinya tiap-tiap orang itu person to person. Ini pekerjaan yang tidak amanat. Kerasulan ini tidak mudah, karena kita dikatakan kenapa gereja mula-mula itu mereka bisa bersehati, karena mereka dibina dengan cara kerasulan yang sangat kuat. Mereka bukan saya tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tapi rasul-rasul mendidik mereka untuk hidup dalam kesatuan. Umat Tuhan, status kita adalah sempurna, tapi realita kita sedang diproses. Karena itu ketahuilah dan pahamlah, karena karya salib Yesus menghapuskan dosa kita. Pertama secara hukum, tapi sekarang dalam realita hidup sehari-hari. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya akan berikan kepada saudara. Bagaimana caranya saya bisa berubah? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jika kita hidup dalam terang, dalam keterbukaan, dalam pengakuan sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 menerangkan bahwa kita dikatakan kalau kita hidup dalam terang. Ya, kita hidup dalam terang. Jangan buru-buru kesandul, Pak. Ketika kita hidup di dalam terang, dalam ada persekutuan, ada keterbukaan. Ya,
Maka di situ dikatakan kita beroleh persekutuan. Di dalam persekutuan seorang akan yang lain, artinya saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam pertumbuhan kesehari-harian menuju kesempurnaan status hukum kita, Anda tidak bisa sendiri-sendiri. Saudara membutuhkan persekutuan. Persekutuan dibagi dalam dua, persekutuan lokal, gereja lokal, tapi juga Anda perlu persekutuan yang lain, yaitu sebuah komunitas kecil, kelompok pemuridan. Di situ Anda dimuridkan, dibentuk. Nah, kata persekutuan itu asal kata dari kutu. Saudara lihat? Saudara pernah lihat ibu-ibu di kampung cari kutu, saudara kan kasih? Mereka berjajar sampai 15. Bahkan satu RT, perempuan-perempuan tua, muda semua jajar, mereka cari kutu. Orang lain tidak bisa cari kutunya sendiri. Dia bisa makan kutunya, saudara kan kasih? Tapi dia tidak bisa cari kutunya. Saudara lihat? Persekutuan itu artinya saya perlu orang lain untuk cari kutu saya, cari kesalahan saya yang saya tidak tahu. Untuk mengingatkan kepada saya, menolong saya, mendoakan saya, haleluya, menerima saya, mengampuni saya, memaafkan saya, dan memaklumi saya dan saudara, amin. Nah, kalau Anda tidak punya persekutuan, Anda tidak punya kutu. Dan karena tidak punya kutu, Anda tidak perlu orang lain. Dan karena Anda tidak perlu orang lain, selamat tinggal. Anda tidak bisa menikmati statusmu sebagai orang yang sempurna. Karena untuk mencapai kesempurnaan, Anda perlu persekutuan. Haleluya. Nah, dalam persekutuan ini, kalau suara ada yang far-far, saudara yang kasih ya. Kalau jalan ada yang miring-miring, saudara ya. Saudara tahu maksud saya? Kalau omong ada yang menyakiti, tapi itu adalah proses dari persekutuan, saudara. Nih, nah. Saudara, persekutuan itu saling masuk. Ya, saudara lihat, ini mimbar ini karena persekutuan meja kayu-kayu jati. Coba kalau ini kayu jati, pertahankan egonya sendiri, maunya sendiri. Ini kayu jati bilang beta di rumah son biasa begitu, beta di kampung tuh bos. Bos di kampung, tapi ini kan di kota. Di rumah beta biasa main perintah tunjuk pakai kaki. Itu di rumah, di persekutuan kita lain, di gereja lain. Nah, di sini proses. Dalam persekutuan baru terjadi apa? Puji Tuhan, darah Yesus anaknya menyucikan dari apa? Segala dosa kita. Katakan segala dosa, ini kata saya sangat senang sekali. Ini kata sangat dirindukan oleh siapapun saudara yang kasih. Kenapa orang beragama? Supaya dosa diampuni. Kenapa orang berdoa? Supaya dosa diampuni. Tapi tidak semua dosa diampuni karena berdoa, tidak semua dosa diampuni karena beragama. Hanya diampuni kalau darah Yesus menyucikan kita. Karena itu saudara yang kasih lihat. Segala dosa. Jadi saudara, Tuhan melepaskan kuasa penyucian dalam persekutuan. Makanya saudara, walaupun bagaimana usahakan ada persekutuan kecil, di bawah 10 orang kan bisa ketemu, tapi pastikan saudara yang kasih, saya di sini wanti-wanti, pastikan Anda jangan kemana-mana, karena kita di sini melayani tiap hari, harus benar-benar pastikan kita aman, ya, steril. Tapi minimal Anda bisa telepon, bisa zoom-zooman, ya. Bukan suam, tapi zoom-zooman, saudara yang kasih. Zoom, saudara. Ya, bisa connect satu dengan yang lain. Ada yang bilang, Kak, kapan kita mulai bergereja? Amerika sudah mulai. Bagi saya tunggu sampai waktu yang tepat. Kenapa? Coba Anda bayangkan, kita nere-nere, tiba-tiba ada yang kena itu harus masuk ke dalam karantina 14 hari. Singer kena, worship leader kena, gembala kena, penatua kena, semuanya masuk karantina. Siapa pimpin ini pertemuan? Saya tanya. Hah? Jadi mari bersabar, ya. Tunggu waktu Tuhan yang tepat. Bukankah ini juga bagian dari proses saudara yang kasih? Apakah sendiri saudara yang kasih masih bangun pagi? Tadi pagi masih bangun pagi? Atau ada yang tadi malam kasih mati HP? Puji Tuhan, besok John Dede son bangun. Son begitu John. Itu hanya si ande, tapi sebenarnya tidak ada pakai ande, jangan pakai ande-ande. Kotong di sini amin-amin, saya tidak pakai ande-ande. Di dalam persekutuan
persekutuan, Tuhan melepaskan kuasa darah Yesus dan tidak ada kutu dosa yang bertahan dalam persekutuan. Amin. Saudara yang kasih, perhatikan 3 hal dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Pertama, hidup dalam terang. Waktu kita mengalami proses pembenaran, pemurnian, penyucian, maksud pertumbuhan ini, maka kita belajar hidup dalam terang. Karena perdamaian di salib, kita boleh hidup bergaul dengan Yesus. Kita panggil Aba ya Bapa dengan penuh keberanian. Haleluya. Yang kedua, kita beroleh persekutuan. Hubungan kita dengan kita dipulihkan. Haleluya. Ada yang tidak tahan lagi, oh ini kalau ketemu ini kali ini beta benar-benar. Ada yang bertanya, kira-kira cium sabu masih berlaku atau sondes? Saya instruksikan untuk, lihat sini kasih keluar. Saya instruksikan ini kali saudara yang kasih, kalau kita ketemu salam kaki saudara yang kasih. Ketemu tandang kaki kiri, tandang kaki kanan. Haleluya. Kenapa? Karena kita belum pernah tahu sampai kapan kita dosa sudah dibersihkan. Haleluya darah Yesus. Tapi virus corona mesti kita jaga saudara yang kasih. Amin. Nah saudaraku yang kasih, beroleh persekutuan, saya berdoa supaya di dalam masa-masa di rumah ini kita membenahi diri sehingga saudara-saudara mencatat si A, si B, siapa yang tidak suka, siapa yang rasa sakit dengan dia. Tapi dalam doa pribadi Anda sudah lepaskan pengampunan. Amin. Bereskan persekutuan supaya kita kokoh. Dan yang ketiga, darah Yesus menyucikan kita. Terus kita disucikan terus menerus sampai berapa persen? 100% bersih dari segala dosa. Wow, lihat di sini, ketahuilah dalam karya salib kita dibenarkan. Dalam status hukum kita, saya sempurna. Katakan, dalam karya salib saya sempurna. Haleluya. Realitas saya sedang bertumbuh setiap hari hingga serupa dengan Yesus. Wow, haleluya, amin. Karena itu saudara yang kasih, mari kita bertumbuh dalam Tuhan, dikuatkan satu dengan yang lain saudara yang kasih ya. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu takut dengan antikris. Percaya ada anugerah menolong kita, ada firman. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati binasa dan mati konyol. Yang Tuhan perhatikan adalah keseriusan kita untuk mengalami pertumbuhan. Oke, jadi saudara lihat next. Kita lihat di sini. Kita sudah lewati melenyapkan kefasikan, kita sudah pelajari. Yang kedua, mengakhiri dosa. Dosa dan kefasikan akan berakhir pada waktu Yesus datang kembali. Sedangkan menghapuskan kesalahan, saya dan saudara sudah dihapuskan dosanya. Status kita menjadi apa? Benar 100% di mata hukum kebenaran. Dan dalam proses sehari-hari saya sedang bertumbuh. Bilang di kiri kanan, jangan malas bertumbuh. Bilang kepada saya, dan juga Anda jangan malas bertumbuh. Minggu depan kita akan sambung 4, ke-5, dan ke-6. Ini kesempatan minggu ini, mari kita berdoa. Saya mau membawa kita untuk bertumbuh bersama-sama. Bapa, aku berdoa untuk kami semua hari ini. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya kami sebagai orang benar, kami bersama-sama hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan, karena darah Yesus menjadikan kami status orang benar. Aku berdoa, Tuhan kuatkan kami. Aku berdoa, Tuhan berikan kepada kami pengharapan. Di dalam proses-proses ini ada yang kecewa, Tuhan pulihkan. Ada yang patah hati, Tuhan pulihkan. Ada yang patah semangat, Tuhan pulihkan. Ada yang jengkel dan marah, Tuhan pulihkan. Dan darah Yesus menyucikan kami. Lewat online ini saya minta darah Yesus menyucikan kami ya Bapak. Tuhan bawa kami menjadi gereja yang kokoh dan kuat. Gereja yang dapat diandalkan. Bukan gereja pengecut yang lari dari realita. Tapi gereja orang percaya yang berani menghadapi situasi. Dalam proses sehari-hari, kami yakin anugerah Tuhan cukup bagi kami. Mari saudaraku yang kasih, kalau Anda sedang bergumul untuk pertumbuhan hal, tentu bawa dalam doa saat ini. Tuhan, Engkau dengar macam-macam yang membawa pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang mendengar berita ini, tapi hari ini Anda masih ragu-ragu, apakah saya mati masuk surga atau tidak?
Taruh tangan kananmu di dada, saya ingin berdoa untuk saudara. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini saya percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dengan mulut saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dari segala dosa saya. Lahirkan saya kembali menjadi ciptaan yang baru. Penuhi saya dengan roh-Mu Tuhan. Bimbing saya kepada segala jalan kebenaran. Bertumbuh kepada arah kesempurnaan dalam Kristus. Doa yang sederhana ini membuat engkau berpindah dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa VLJ sedang bertumbuh, kaum kerabat sedang bertumbuh, teman-teman, rekan-rekan, partner sedang bertumbuh. Kami semua sedang bertumbuh menuju kesempurnaan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.